menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi partisipasi aktif dan antusiasme pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam program apresiasi pemasaran pariwisata Indonesia yang merupakan kegiatan lomba video kreatif Bangga Berwisata di Indonesia. Menparekraf Sandiaga dalam malam puncak APPI 2023 berharap lomba pembuatan video promosi pariwisata ini dapat menyumbang pergerakan wisatawan Nusantara yang tahun ini ditargetkan sebanyak 1,2 hingga 1,4 miliar pergerakan. Dalam program yang berlangsung pada Maret sampai Juni 2023, pemerintah daerah se-Indonesia disyaratkan mengirimkan video berdurasi 1 menit yang mempromosikan destinasi wisata juga ekonomi kreatif masing-masing daerah. Setiap bulannya terdapat tantangan yang diberikan kepada seluruh dinas untuk dapat membuat video dengan berbagai tema mulai dari destinasi wisata, event daerah, seni dan budaya, serta kuliner. Pariwisata dan ekonomi kreatif memang menjadi salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat menopang kebangkitan ekonomi nasional. Industri pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki kemampuan 6 kali lebih cepat dalam penciptaan lapangan kerja dibanding sektor-sektor lainnya. Menparekraf Sandiaga mengatakan Bloomberg dalam laporannya bahkan menyatakan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terbukti mampu bertahan tangguh di tengah perkembangan artificial intelligence dan machine learning yang banyak disebut mengancam lapangan pekerjaan. APPI kemudian diharapkan dapat menghadirkan ruang-ruang tersebut sebagai bentuk kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam mempromosikan destinasi wisata, seni dan budaya, kuliner, serta event kepada seluruh masyarakat Indonesia. Program ini juga merupakan langkah awal dan diharapkan pemerintah daerah ke depannya dapat membentuk tim kreatif pemasaran pariwisata yang beranggotakan anak muda kreatif termasuk di dalamnya fotografer, videografer, desainer grafis, dan pengelola media sosial untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi dalam bidang pemasaran pariwisata khususnya melalui pemasaran secara digital. Saya sangat menghargai kreativitas pemerintah daerah dalam mempromosikan destinasi wisatanya, terutama destinasi wisata. Desa-desa wisata, event daerah, event-event yang sudah masuk di Ken maupun yang belum, seni dan budaya yang sangat beragam, dan kuliner-kuliner yang sangat menarik dari yang unik sampai dengan yang one of a kind, dan menurut saya ini adalah bagian daripada kita untuk mempromosikan karena industri pariwisata dan ekonomi kreatif 6 kali lipat kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja dibanding sektor-sektor lainnya. Saya baru dapat laporan dari Bloomberg. Bloomberg bilang memang ada transisi pasca pandemi, di mana dengan adanya artificial intelligence, dengan adanya machine learning, banyak sekali lapangan pekerjaan yang terancam. Tapi industri yang berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif ternyata mampu untuk bertahan tangguh karena kreativitas dan imajinasi dari para pelakunya, dan pemerintah harus memberikan ruang dan peluang agar mereka mampu untuk menciptakan terobosan. 1,4 miliar target wisatawan Nusantara ini bukan kaleng-kaleng, Bapak Ibu sekalian. Ini betul-betul suatu tugas yang sangat berat. Karena 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Dan 1,4 miliar ini adalah pergerakan dari kabupaten ke kabupaten, kota ke kota dalam waktu 6 jam. Berarti tugas kita adalah menciptakan pergerakan yang bisa menggerakkan ekonomi. Siap semua? Semangat semua? Nah, hari ini kita bisa memulai dengan langkah awal, tapi tahun depan saya berharap Bapak Ibu Kepala Daerah baik di lingkungan provinsi atau kabupaten kota untuk membentuk yang disebut sebagai Tiki Peta. Apa itu Tiki Peta? Tiki Peta adalah singkatan Tim Kreatif Pemasaran Pariwisata. Siapa isinya? Kalau biasa nih di pemerintah Pak, wah kita nggak ada anggaran, belum kita anggarin, betul atau betul? Pak Nil seneng banget. Nah, disinilah bentuk kolaborasi. Karena isinya justru adalah anak-anak muda yang kreatif. Bidangnya fotografer, videografer, desain grafis, pengelola medsos dan lain sebagainya. Mereka ini ingin sekali membantu. Ya kita collab aja. Yang sudah ada anggaran, mereka diberikan anggaran untuk mempromosikan pariwisata. Tapi tim ini
adalah tim yang kolaboratif, tim yang berinovatif, tim yang selalu adaptif, dan tim yang akan fokus pada pemasaran digital, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tahun depan target kita 2024, walaupun ini tahun politik, adalah penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru di sektor parekraf. Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nimade Ayu Martini menjelaskan selama 4 bulan penyelenggaraan APPI berhasil terkumpul 1.348 video dan telah disaksikan lebih dari 1,5 juta penonton. Adapun tema video yang ditampilkan adalah destinasi wisata di bulan Maret, event daerah di bulan April, seni dan budaya di bulan Mei, serta kuliner di bulan Juni. Tim Eljan Media melaporkan.